Hari ini, 2 September 2025, saya baru saja selesai mendampingi klien saya, Saudara Muksen, untuk di BAP di Propam Polda Metro Jaya terkait dengan laporannya atau pengaduannya terhadap oknum polisi yang menelantarkan laporannya. Laporan ini sudah kami lakukan sejak November 2023, ya, dan hari ini klien saya dipanggil untuk di BAP untuk menerima kepastian bahwa pengaduan atau laporan kami itu dijalankan. Artinya setelah sekian lama melalui satu proses yang namanya audit investigasi, hari ini dipastikan bahwa pengaduan atau laporan itu akan naik ke dalam sidang kode etik. Nah, hal ini mengembirakan, hal ini menimbulkan optimisme. Saya ingin membagikan ini bagi masyarakat luas agar masyarakat luas memaklumi bahwa di dalam internal Polri itu masih sungguh-sungguh ada penegakan hukum, ya, bagi anggota-anggota Polri, ya, yang menelantarkan laporan polisi dari masyarakat, di mana laporan polisinya itu memang sudah cukup meyakinkan, ya, suatu laporan polisi yang memang patut untuk dituntaskan, tetapi tidak dituntaskan oleh berbagai alasan apapun itu, maka ternyata di internal polisi masih ada penegakan hukum, ya, bagi anggota polisi yang bersangkutan. Nah, tentu ini memakan energi dan waktu yang relatif lama. Laporan kami ini kami sampaikan ke Propam sejak November 2023, dan baru hari ini kami menerima kepastian bahwa laporan atau pengaduan kami itu akan naik ke sidang kode etik. Walaupun demikian, sekali lagi ini mengembirakan, ini memberikan satu pesan optimisme bagi masyarakat, agar masyarakat tidak pernah berputus asa untuk melaporkan kalau menghadapi oknum-oknum polisi yang nakal, yang patut diduga tidak menjalankan tugas kewajibannya secara profesional. Sekali lagi, testimoni saya ini merupakan fakta, karena kami di dalam laporan atau pengaduan ini sama sekali tidak menggunakan akses orang berpangkat, ya, jenderal polisi misalnya, atau memakai uang, ya, gratifikasi, sogokan, suap dan sebagainya. No, semuanya tidak kami lakukan, tapi kami lakukan dengan cara yang murni, ya. Pengaduan atau laporan ke Ditpropam Metro Jaya ini murni, dan ternyata ditindaklanjuti dengan serius, ya. Bahkan tadi saya mendapatkan penegasan dari Kasih Propamnya sendiri bahwa pengaduan atau laporan kami itu pasti dituntaskan, tidak akan mangkrak. Nah, ini sekali lagi mengembirakan, terutama bagi masyarakat luas. Nah, catatan saya yang kedua adalah ketika saudara misalnya mau memiliki satu peristiwa hukum dan mau melaporkan peristiwa hukum, sungguh-sungguh pelajari dulu, yakini dulu bahwa peristiwa itu memang sebuah delik, gitu, ya. Artinya mulai dari peristiwa hukum sebagai fakta hukum itu harus diuji dulu, ya, apakah peristiwa dan fakta hukum yang mau Anda laporkan itu betul-betul memenuhi unsur delik, dan setelah itu apakah peristiwa atau delik itu betul-betul didukung oleh bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, ya. Nah, kalau memang sudah firm seperti itu, bolehlah Anda bergerak melakukan tindakan laporan. Singkatnya, jangan ngasal kalau mau membuat laporan polisi. Yakini dulu bahwa peristiwanya, faktanya, unsur deliknya, buktinya, semuanya itu terpenuhi dengan sempurna, ya, agar apa? Laporan saudara itu nanti kalau dimangkrakkan atau tidak ditindaklanjuti oleh polisi, nah, saudara bisa melaporkan itu dengan sangat meyakinkan, gitu. Sehingga laporan yang tidak abal-abal, yang tidak ngasal, laporan yang tidak sembarangan, itu benar-benar bisa ditindaklanjuti, ya. Nah, ini penting saya bagikan karena banyak kali masyarakat juga kadang-kadang main lapor, ya, main ngadu ke polisi padahal lemah deliknya dan sebagainya. Dan ketika tadi saya mengatakan fakta peristiwa hukum itu harus diuji secara hukum, apakah itu sebuah delik atau bukan, ataukah itu sudah memiliki bukti yang sah dan meyakinkan atau belum,
itu tentu kan sudah menyangkut ke teknis. Kalau saudara menggunakan pengacara, pesan saya carilah pengacara yang benar-benar berintegritas, yang tahu track recordnya, yang bisa dipercaya, yang konsisten, yang komitmen, yang jujur. Jangan pakai pengacara abal-abal. Apalagi biasanya pengacara-pengacara yang suka menyombongkan diri, yang suka sok jagoan, ya, yang suka pamer-pamer karirnya atau perkaranya, itu hati-hati, banyak pengacara yang membual. Dan sudah beberapa kali ya saya juga membantu klien melaporkan pengacara-pengacara nakal yang seperti itu, ujungnya menelantarkan kasus gitu. Ngomongnya saja besar gitu ya. Nah, hati-hati. Jadi dengan kata lain begini, kalau kita sebagai masyarakat mau mengambil tindakan hukum, betul-betul pertimbangkan dengan cermat, dengan seksama semua hal yang terkait hal itu, baik peristiwanya, deliknya, unsur deliknya, kemudian alat buktinya, sampai kalau Anda menggunakan pengacara, semua Anda harus periksa dulu, ya, yakini dulu dengan seyakin-yakinnya, baru ngambil tindakan hukum. Kalau tidak, jangan ngasal, sebab tindakan hukum itu punya konsekuensi. Jangan sampai nanti kalau misalnya Anda main lapor, ngasal lapor, Anda juga bisa dilaporkan kembali, ya, karena itu seringkali juga menghancurkan nama baik orang, membunuh karakter orang, ya, memfitnah orang dan sebagainya. Jadi hati-hati. Maka pesan saya, kalau kita bertindak secara hukum, bertindaklah dari awal itu sudah betul-betul firm, yakin betul bahwa itu memang sebuah delik. Itu catatan saya, dan salam merah putih.